Tetapi supply energi teologi dari masyarakat, apalagi ada isu komunis segala macam ini, menyebabkan orang merasa, enggak, gue mesti lulusin tesis ini. Loh itu kalau saya nguji itu, saya kasih itu, enggak sih. Minus A. Silakan. Dari kecil sampai sekarang ayah saya adalah seorang petani. Ya, oke. Ayah saya adalah seorang petani. Ketika dia pagi pergi ke kebun mengurus tanamannya, kemudian sore dia datang lagi untuk melihat kondisi ketika dia pagi sudah mengurus gitu loh. Kemudian dia akan gelisah. Dia akan gelisah ketika tanaman yang sudah ditanamnya yang menurut dia itu tidak baik kondisinya, mungkin lagi kurang sehat atau apa gitu. Dia menganggap seperti itu. Kemudian dia mengeluarkan hipotesis banyak sekali, kenapa tanaman yang saya rawat ini mengalami kerusakan atau nggak sesuai sama yang dia anggap tanaman baik itu seperti apa. Kemudian saya menganggap ekofeminis itu adalah, ya, prinsip ekofeminis itu adalah rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Saya melihat ayah saya seorang ekofeminis gitu loh. Ya saya menolak ketika ada anggapan bahwa ya hanya perempuan saja yang menganggap dia bisa memahami alam dan lingkungan. Dia akan gelisah ketika alam rusak dan lain sebagainya. Tapi buktinya saya melihat ayah saya, ya dia adalah seorang ekofeminis karena ya dia paham terhadap tanamannya, dia akan gelisah, kemudian dia mengeluarkan hipotesis dan lain sebagainya. Maka ketika dia bertanya seperti itu, dia akan bertemu dengan beberapa kawan-kawannya untuk mendiskusikan kenapa seperti itu. Ya artinya ya seorang petani bisa memahami tanaman, bisa memahami lingkungan dan alam yang akan lebih dari yang menurut kita paham loh ekofeminis. Sebagai perempuan, sebagai orang kota yang menolak minum air atau apapun dan lain sebagainya, ya buktinya itu gitu loh. Ya saya menganggap ekofeminis seperti itu. Ya. Sekarang kalau saya jadi devil's advocate ayah kamu tuh, diam-diam saya nguping pembicaraan mereka. Ini kok sakit penyakit ya? Terus yang satu bilang, iya tuh bahaya nanti. Satu bilang, iya. Ntar gimana kita jualnya ntar? Pasti ditolak pasar atau harganya akan turun tuh. Economic underlying assumption semacam itu seringkali bersembunyi di dalam teori ekofeminis. Kecuali ayah kamu adalah seorang petani Jepang yang hanya memproduksi sebatas yang dibutuhkan oleh tetangganya untuk dikonsumsi. Atau restoran kecil di daerah itu yang diurus oleh koperasi. Di Jepang beras itu diproduksi terbatas betul. Dia mau lebih, dia nggak mau. Karena dia tahu daya dukung lingkungan itu dan standar supaya dia tetap tadi ya palpasi, dia tangannya itu ada di perut sawah itu. Tentu saya berpikir positif terhadap ayah kamu dan terhadap kamu. Tapi sebagai teori kita mesti analisis itu. Jangan-jangan sinopsis dari ekofeminis itu adalah untuk tune in dengan parameter pasar tadi itu. Jadi dia cemas karena nggak bisa masuk pasar. Kalau saya misalnya ayah kamu, saya bilang nggak apa-apa membusuk di situ. Sebagai seorang radikal ekologi, saya bilang ya memang mesti membusuk, nggak mungkin semuanya itu bagus. Supaya tidak semuanya saya jual. Sebagian saya mesti kasih makan cacing di dalam tanah saya dengan busuk itu. That's the logic of radical ecology itu. Itu sama dengan di Tibet dulu Buddha itu dia bawa muridnya, terus bawa dua muridnya yang satu meninggal karena enakan apa ya murid yang meninggal itu, karena bukan karena diare lah, karena daya beli turun itu.
muridnya meninggal. Maka murid yang satu sibuk gali tanah. Sementara si Buddha jalan aja terus. Muridnya, guru, kita harus kuburkan ini dulu, sahabat kita ini. Si pendeta Buddha dia jalan aja tuh. Amalnya pendeta Buddha jengkel. Kenapa sih kamu mesti kuburin dia? Loh ini kan manusia. Terus dia bilang, itu ada burung gagak, burung pemakan bangkai yang lagi mau makan. Jangan, harus dikuburin. Terus guru bilang, kenapa kamu memilih memberi makan cacing dan membiarkan burung pemakan bangkai itu mati kelaparan nanti? Karena antroposentrisme kita menganggap itu orang. Bagi alam, itu mayat adalah hak dari burung bangkai, bukan hak dari cacing. Karena kita punya sentimen antroposentrisme. Maka kita doain dulu dia tuh. Si guru bilang, apa yang mau didoain? Biarin aja dimakan sama burung bangkai. Supaya burung bangkai itu nggak punah. Itu yang disebut tadi saya sebut interconnectedness di dalam membaca hukum lingkungan yang kadang-kala kita bilang bukan gantung, iya tapi kita bisa tafsirin begitu kan. Kalau semua jenazah dikubur, artinya Anda membunuh burung bangkai karena dia nggak punya makanan. Jadi biarin aja tuh tergeletak di situ. Ya secara etis, secara estetik kita nggak tega, tapi ketidaktegaan kita membuat burung bangkai juga kelaparan. Ya, ada semacam utilitarianism di situ. Utility itu hanya hak manusia, burung nggak ada hak. Itu bagaimana terus gitu. Bisa ya dapat. Ya kadang-kala ini mengacaukan rasa kerohanian kita, tapi hard thought mesti sampai di situ. Tadi kan saya bilang dari awal, kita mau duel argumen supaya kita, begitu kita bilang I am a feminist, I am eco-feminist, kita tahu konsekuensinya, kita tahu bolongnya di mana, kita tahu bagaimana menyelamatkan ide feminisme di dalam teori ekologi itu. Berarti Itu poin. GMO itu termasuk kejahatan bukan? Genetical modified. Iya. Coba kita sedikit bahas itu, GMO itu. Rekayasa genetik untuk menghasilkan makanan yang enak tapi nggak bikin gemuk, kira-kira begitu. Sorry. Dear friend of mine. Gimana coba GMO itu? Siapa yang mau kasih poin itu? Dari segi apa? Kita bisa lihat apa sebetulnya yang ingin dihasilkan oleh GMO itu. Kalau untuk obat, apakah? Iya, kalau untuk obat misalnya. Mengapa ganja nggak bisa diresmikan sebagai obat? Ya karena perusahaan farmasi akan tutup semua kalau ganja jadi obat. Padahal itu obat yang dikenal oleh peradaban Mesir, peradaban Tibet, peradaban India, peradaban Amerika Latin. Dari sejarah farmasi kira-kira 200 tahun yang lalu dipakai sebagai, dan itu mujarab. Begitu farmasi tiba, farmasi itu risetnya itu, kalau kita bikin obat itu riset akademisnya 5 tahun. Satu sudah standar itu. Jadi riset akademis tentang komposisi kimia. Riset efek medisnya itu juga 5 tahun. Diuji coba pada pasien, udah 10 tahun. Riset pasar 5 tahun, 15 tahun. Buat dapat izin dari negara, 5 tahun. 20 tahun untuk menghasilkan satu tablet. Dan investasi itu mahal betul. 5 tahun kemudian baru minta diproteksi intellectual rights-nya. Jadi 25 tahun untuk menghasilkan obat. Tiba-tiba ganja itu bisa dilegalkan. Orang cuma perlu pergi ke Sukabumi, pergi ke Tibet, pergi ke Aceh untuk sembuh itu. Apa nggak marah industri farmasi itu?
maka dia akan bilang ganja itu harus dinyatakan ilegal. Kan logikanya begitu. Sama seperti jamu yang kita bikin itu. Ya orang Eropa kan bilang iya itu jamu, tapi itu bukan obat, itu suplemen aja. Kalau dinyatakan obat dan over the counter bisa beli gampang, ya aspirin segala macam derivat-derivatnya yang di riset 25 tahun itu ya bangkrut dong. Jadi ada economic analysis of medicine yang basisnya adalah investasi di situ tuh. Jadi banyak problemnya. GMO ya itu juga soal yang sama, tapi kemudian tadi saya katakan kan harus ada tipping point, harus ada orang yang gitu nyalain korek api itu. Sama seperti tadi si Jonathan Stone, dia cuma nulis paper pendek, Should Trees Have Standing. Rachel Carson cuma nulis buku pendek, judulnya The Silent Spring. Jurnal Perempuan cuma nulis edisi kecil, Ekologi dan Perempuan. Bisa difotokopi di belakang. Jadi itu yang disebut sebagai tipping point. Tek. Jadi keadaannya sama dulu. Semua orang menganggap bahwa nggak mungkin feminisme itu diucapkan dalam wilayah publik sekarang. Dulu feminisme adalah the unspeakable. Sekarang the unstoppable. Tapi tadi saya ingatkan, bukan karena dia unstoppable, maka kontradiksi di dalam teorisasi itu kita hentikan. Jadi kita eksplorasi teori itu di dalam upaya untuk menghasilkan new kind of justice tadi. Di dalamnya environmental justice. Pindah dari natural right pergi pada the right of nature. Hijrah dari anthropocentrism pergi pada biocentrism. Dan itu membutuhkan nyali dan epistem, kekuatan akal dan drive ethics yang kuat. Apalagi kalau itu mau diinvestasikan ke dalam kultur politik. Kita yang sangat konservatif dan curiga terhadap semua ide baru itu. Oke, sampai jam berapa saya? Oke, silakan. Masih ada. Tadi saya sudah jawab tadi ekologi dan ekonomi itu. Jadi kemarin setelah diskusi dengan Mbak Yaya dari Walhi, kan berbincang dengan teman-teman Walhi dan teman-teman Fort Banyuwangi yang mereka notabene langsung aktif advokasi di lapangan, Bro. Waktu itu mereka kembali pada paradigma tadi bahwa pandangan-pandangan perempuan itu mampu cuin dengan alam itu sama saja kalian sedang mengungkapkan ide-ide patriarkis. Lalu saya coba mengungkapkan bahwa pada intinya epistemologi feminis dalam ranah ekologi ini saja. Halo Mbak. Ya, saya masih ikuti ya. Jadi ekofeminis ini berusaha menggunakan sumber sudut pandang ya untuk menemukan solusi akan ketidakadilan itu. Jadi ekofeminisme ini seperti sebuah feminisme yang lebih luas, tidak terbatas pada penempatan. Hanya saja ketika hal itu dikemukakan oleh perempuan, mereka menganggapnya loh, kalian ngomongin feminisme tapi kok kalian seolah-olah pede banget, hanya kalian yang bisa memiliki pandangan seperti itu, seolah-olah ethical sphere itu hanya mampu kalian kuasai. Tapi ketika di dalam forum itu diulang dan dikemukakan oleh laki-laki, mereka mau Prof menemukan itu dengan bahasa laki-laki yang pasti Prof tahu perbedaannya di mana. Di situ juga saya melihat seperti wow. Terus kalau misalnya perempuan yang mengungkapkan ide itu masih sangat susah diterima. Bahkan hari ini pun ketika kita melihat daya tarik feminisme, orang akan lebih menyukai feminisme dibicarakan oleh laki-laki daripada dibicarakan oleh perempuan. Seperti itu, Prof. Jadi bagaimana kita bisa mengentaskan pandangan-pandangan patriarkis ini ketika dialog-dialog kita, bahasa kita masih belum mampu diterima. Seperti itu. Terima kasih. Wah, keren banget kamu. Ya, itu seluruh pikiran baru selalu dicurigai dari dua arah.
pertama dia akan mengganggu establishment, the old establishment power apa enggak gitu. Kedua, kecemburuan dari mereka yang pikirannya separoh. Jadi kalau si laki-laki bilang begitu ke kalian, anggap aja pikiran dia separoh itu. Jadi kekurangan pengetahuan menimbulkan kecemburuan itu. Jadi nggak penting sebetulnya soal itu dipelihara sebagai kecemasan. Nah, tadi saya terangkan bahwa kalau saya menerangkan tentang ekofeminisme, sekaligus saya berupaya menerangkan kontradiksi di dalamnya itu. Jadi, ekofeminisme adalah a new kind of ethics yang selalu dalam status in the making. So, we are witnessing a history in the making. Dan Anda adalah bagian dari proyek itu, walaupun Anda ada di daerah. Jadi jangan cemas hanya karena literatur kurang. Harus menganggap bahwa Anda sedang diuji apakah etik dari ekofeminisme itu bisa menjawab misalnya problem-problem lingkungan di kita. Apakah dia bisa menjawab kegagalan pemerintah daerah dalam menyusun APBD yang bias patriarkal. Di dalamnya ada analisis ekofeminisme itu. Jadi sekali lagi siapa namanya tadi? Mariam. Saya percaya bahwa kalau kita punya dua konsep dan konsep pertama gagal, maka konsep kedua akan mengambil alih itu. Jadi selalu ada kemampuan dari pikiran untuk mengambil alih bagian yang dipunahkan di dalam perdebatan. Yang terakhir adalah patriarki itu bisa bersembunyi di dalam kurikulum, bisa bersembunyi di meja diskusi itu. Bisa bersembunyi di dalam tutur kata yang seolah-olah feminis, tetapi menjadi feminis berkali-kali saya katakan itu bukan soal kecerdasan akademis, tapi kecerdasan etis. Dan kecerdasan itu akan diuji di dalam konsistensi dengan apa yang Anda lakukan dalam lingkungan Anda. Salam buat teman-teman di manapun kalian berada berdiskusi dan selamat menikmati cemilan di situ. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Ini yang lainnya. Ya, kelihatan di daerah tetap ada keinginan untuk cope dengan ide baru ekofeminisme, tapi diganggu oleh kalangan yang saya nggak mau sebut nama yang saya sebut di Twitter. Kalangan yang cemas sebetulnya karena dianggap Mengganggu status quo. ya mengganggu status quo. Yang lain ada? Masih ada waktu 15 menit. Ya. Begini Bang, tadi Abang kan menyebut bahwa ada banyak kepentingan dalam melihat alam ini. Salah satunya kan kepentingan market. Kemudian saya hubungkan dengan tadi di awal juga Abang bicara mengenai bahwa teologi. Abang ada kecenderungan ingin mengatakan teologi ini merusak alam, kan kira-kira begitu. Nah, saya hanya ingin mungkin memberikan suatu narasi. Nanti saya mohon tanggapannya, Prof. Gak berkonsisten dia. Dalam falsafah Islam. Dalam falsafah Islam. Saya pikir dia sangat ekolog sekali. Kenapa begitu? Di pertemuan pertama saya sampaikan ke Bu Gadis bahwa Ibnu Sina itu memandang yang begini, yang ini itu punya jiwa, nafs. Semua ini bahkan bumi yang berputar, semua yang ada dalam alam semesta ini punya nafs. Kenapa punya nafs? Karena yang di sini merupakan emanasi dari akal pertama, kan begitu jatuhnya. Maka ketika kita memandang suatu alam pun itu meskipun masih sangat antropolog sekali pada hal itu ya, tapi menurut saya ketika itu ya itu sangat kalau dilihat dari sudut pandang ini ya sangat ekologi sekali menurut zamannya, kan kurang lebih begitu. Nah, hal ini makin kelihatan dalam corak Sufism, mistism. Ibnu Arabi misalkan paham, saya juga menyebut pantheism, paham wahdatul wujud. Jadi dia melihat alam ini bukan lagi melihat alam sebagai objek, tapi satu kesatuan dengan saya yang bersumber dari
satu wujud, kan kurang lebih begitu, Bang. Nah, maka saya melihat ini jauh sekali dari mungkin kalau kita melihat dari kepentingan-kepentingan yang lain. Kepentingannya pure kepentingan bagaimana cinta seorang hamba kepada sang pencipta, kan begitu kalau dalam bahasa sufismnya. Nah, maksud saya apa yang ingin saya sampaikan apa, bahwa bahkan dalam agama ini sebenarnya sangat ekologi sekali gitu loh. Ini kan sebenarnya bertentangan yang seperti Abang tadi bilang di awal, ada kecenderungan bahwa agama ini merusak alam. Nah, kurang lebih mungkin itu dari saya. Mohon tanggapannya. Yang semua nama yang you sebut tadi kan bukan teolog kan? Ibnu Sina kan bukan teolog, filsuf. Averroes bukan teolog, Farabi bukan teolog. Jadi semua yang Anda sebut tadi, ya benar. Yang salah adalah Anda anggap itu teologi. Kan semua itu neo-Aristotelianism di dalam filsafat. Apalagi kalau dimasukkan di situ sistem berpikir Mu'tazilah. Logics mendahului belief, akal mendahului iman itu. Tapi kalau kamu tadi udah bagus saya uraian, tadi saya suka perhatiin konstruksi argumen. Anda bagus bilang tadi, ya semua alam ini adalah sentuhan dari satu nyawa, satu jiwa itu, satu yang sangat Hegelian dalam cara berpikir itu. Lalu Anda anggap tadi, itu kan cara kita sebagai hamba memandang alam kepentingan. Begitu Anda sebut kata hamba, hierarki langsung bekerja di situ. Kan jadi buruk argumennya tadi. Jadi dengan kata lain, Anda mau kritik, Anda sendiri masih berpikir teologis. Karena hamba itu adalah konsep teologi. Dalam bahasa Latin, ancillus namanya itu. Apa namanya? Budak, ancillus theologiae. Mungkin bahasa yang tepat kita ini percikan cahaya gitu. Nah, itu Anda boleh edit bahasa itu, tapi koreksi pertama adalah captivated by theological assumption itu. Captivated. Captivated apa ya bahasa Indonesia? Ya tercekik gitu, dicekik. Dan itu biasa karena tadi saya bilang bahwa tetap UIN filsafatnya itu sama dengan Dirarkara, elemen teologinya kuat. Itu soalnya tuh. Sehingga kita selalu ada di dalam tadi pun waktu Anda berupaya menerangkan deteksi psikologi saya, Anda ada di dalam kondisi GAD itu, General Anxiety Disorder. Ya pasti lah, baca. Oleh karena itu harus sering-sering ikut kafe. Oke. Tapi saya anggap ini diskursus persahabatan kan enggak. Saya kenal banyak cara berpikir di beberapa universitas. Nambah, oke. Pertama begini, Bang. Soal mendudukan apakah seseorang itu disebut teologi, filsuf atau sufis itu kan saya kira juga standar yang dibuat hari ini itu kan standarisasi yang menyebar luas. Tapi kalau kita lihat misalkan salah satu tokoh filsuf, semua tokoh filsuf itu ya dia ketiga-tiganya pun bahkan layak disebut fuqaha, bahkan layak disebut sebagai keilmuan-keilmuan yang lain. Karena memang bahkan Ibnu Sina salah satunya kan disebut sebagai dokter, kemudian disebut sebagai psikolog gitu kan, kira-kira begitu. Saya kira itu soal standarisasi. Nah, tapi kalau sudah menyangkut misalkan saya kritisi lagi sedikit, Mu'tazilah tidak pernah menginginkan bahwa akal itu mendahului iman. Perbedaannya ini sebenarnya secara sederhana ya, dia tetap mendahului iman, hanya saja dia hanya percaya terhadap karakter-karakter tertentu dibanding teologi-teologi yang lain. Nah,
Yang ingin saya masukkan di sini, permasalahan saya sebenarnya yang saya angkat ini kan orang-orang itu, maksud saya yang apalagi di sufism itu, dia tidak lagi menganggap alam itu sebagai objek gitu loh, bro. Nah ini kira-kira maksud saya kalau hari ini kan pantas apa tidak pantas gitu, kira-kira maksud saya disebut sebagai ekofeminisme gitu loh, karena mereka nggak melihat alam dan lain-lain itu, menjaga alam itu bukan karena kepentingan ekonomi atau dan lain-lain sebagainya gitu loh, kan begitu. Apalagi dalam diskursus akademis gitu loh, pandangan dia terhadap alam bukan lagi subjek objek, tapi peleburan lah, kurang lebih begitu. Ya, saya tahu jejak dari pikiran emanasi itu tuh, dari sumber pertama. Tetapi karena dia diasuh di dalam wilayah teologi, maka kita cenderung kasih elemen lebih banyak pada teologi. Tapi kalau saya belajar tentang Mu'tazilah, tetap problemnya adalah bila terjadi kontradiksi di dalam wahyu, Anda pergi kemana gitu? Pergi ke akal. Bukan pergi pada kontradiksi itu tuh. Ya itu boleh berlangsung di dalam saling kritik. Nah kalau saya kangen pada filsafat Islam yang sifatnya tadi sufism, lalu saya mulai membaca Al-Ghazali misalnya, maka saya dapat di situ juga semacam cara berpikir yang hierarkis, yang tarikatif gitu. Karena kita naik satu persatu di dalam kecemasan hidup, kita cari pegangan roh yang lebih tinggi gitu kan. Lalu kita, wow jadi sufi akhirnya tuh. Itu cara berpikir yang tarikatif. Tapi saya mengerti itu karena situasi akademis Indonesia itu tidak liberal untuk menguji dalilnya. Tadi misalnya di Universitas Gadjah Mada, di jurusan filsafat, ada disertasi dipertahankan dan lulus bagus. Judulnya atau tes disertasi itu bunyinya begini: ateisme hanya dapat dicegah melalui penataran Pancasila. Coba lu bayangin kok bisa lulus. Yang goblok yang uji pasti. Kalau kita uji misalnya jalan pikiran itu sebagai tesis itu. Loh, ateisme itu diizinkan oleh Pancasila. Oleh sila pertama? Tentu bukan. Oleh sila kedua diizinkan, namanya kemanusiaan adil beradab. Humanisme itu artinya berhenti mengkonsumsi teologi. Itu yang namanya filsafat humanisme. Artinya manusia bisa mengatur dirinya sendiri untuk menghasilkan keadilan tanpa perlu pergi ke surga. Itu inti dari humanisme kan. Sila keberapa lagi? Sila ketiga, sila keempat, demokrasi itu membolehkan orang tidak beragama. Karena nggak ada urusan antara menghasilkan keadilan dan menghasilkan kesolehan. Dua hal yang boleh dipisahkan itu. Jadi bayangin Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada meloloskan seorang doktor dari UIN Yogyakarta dengan tesis semacam itu. Itu yang bikin saya sakit perut dari tadi pagi itu. Sekarang udah sembuh itu. Karena akhirnya kita ngerti, oh ya masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari aspek teologis itu. Seharusnya akademisi bisa lepas dari itu. Tetapi supply energi teologi dari masyarakat, apalagi ada isu komunis segala macam ini, menyebabkan orang merasa, enggak, gue mesti lulusin tesis ini. Loh itu kalau saya nguji itu, saya kasih itu, enggak sih. Cari judul lagi. Minus A. Bukan A minus, minus A tuh. Lain kan A minus dan minus A. Iya, artinya lebih buruk dari E. Karena A, B, C, D, baru minus E, minus D, minus A. Minus itu paling bawah. Kontradiksi dari A itu. Jadi, you bayangin misalnya kan. Oleh karena itu kita suka anggap toh, pokoknya kalau kalian ikut kafe, udah di atas A plus lah, udah kira-kira. You got, kamu dapat seluruh
seluruh kebebasan untuk kritik, keinginan untuk menguji dalil sendiri kan. Kan kampus nggak begitu kan? Seluruh kampus Indonesia itu begitu feodalnya sehingga si mahasiswa itu akhirnya dikasih buku, dia nggak mau baca bukunya, dia mau baca keinginan si pengujinya, dia mau baca keinginan si pembimbingnya tuh. Itu yang membuat IQ kita itu setiap hari turun 12 poin. Jadi kalau ada 5 disertasi begitu, kita langsung jadi idiot gitu. Oke, ada yang terakhir ya. Oke, Mariam, teman kamu. Oke, terus dalam sistem gitu ya, sistem kapitalisme yang orang mungkin tidak ingin merusak alam, tapi bisa saja kemudian dia terpaksa merusak karena terjerat dalam sistem itu. Dia terpaksa bekerja dalam sistem itu sehingga dia ikutan merusak. Nah, pertanyaan saya, kalau saya pribadi nggak ada masalah sebetulnya evolusi hak dari hak alamiah kemudian menjadi hak alam. okay. Pertanyaannya dalam situasi seperti sekarang, kira-kira konsekuensi seperti apa kalau kita kemudian beralih ke hak alam itu, sistem ekonomi dan politiknya. Kira-kira ini kan juga menjadi tugas filsafat untuk memikirkannya. Apakah kemudian seperti kata kelompok anarkis yang dalam pandangan mereka mengatakan manusia purba itu lebih baik daripada manusia modern gitu ya, karena manusia modern manusia itu punya kecenderungan semakin pintar dia semakin merusak. Nah, pertanyaan saya tadi, konsep apakah begitu kembali ke zaman seperti tidak adanya teknologi atau bagaimana gitu? Jadi konsekuensi dari hak alam itu kira-kira akan menciptakan situasi ekonomi seperti apa dan politik seperti apa? Itu aja, Prof. Terima kasih. Ya, itu selalu ujian. Ujian yang paling gampang adalah menyodorkan problem ecological justice itu dengan sistem kapitalisme. Tapi setiap kali kita bicara tentang sistem kapitalisme, pikiran kita itu di bawah pada bekuan konsep itu di zaman merkantilis misalnya tuh. Sehingga seolah-olah kapitalisme itu berhenti di situ tuh. Sekarang kapitalisme itu statusnya footloose, tanpa jejak. Ada derivatif kapitalisme, ada digital kapitalisme, segala macam tuh. Dan ekofeminisme tidak di dalam rangka attacking kapitalisme, tetapi mengaktifkan jenis justice yang baru. Jadi kalau kita bilang itu anti kapitalisme, yaitu urusan dari Marxisme, urusan dari sosialisme, anti kapitalisme. Tapi ekofeminisme ambil kalau kata Robert Frost, the road less traveled, jalan yang jarang dilalui orang itu. Karena dia mau produce a new kind of justice. Kaitannya dengan kritik terhadap kapitalisme dibuat justru oleh orang semacam siapa yang nulis Ecology of Freedom, Murray Bookchin namanya itu. Murray Bookchin adalah seorang environmentalist yang mencoba menghubungkan antara social injustice dengan environmental injustice. Jadi ada elemen kritik terhadap kapitalisme di situ tuh. Pikirannya sederhana, yaitu bahwa di dalam sistem kapitalis, alam itu dieksploitasi lalu dikonversi menjadi komoditas. Jadi intinya adalah market menghasilkan. Jadi kalau alam itu selalu ditafsirkan secara materialis, maka hasilnya adalah sistem pasar. Sistem pasar itu dengan sendirinya merugikan perempuan. Nah, oleh karena itu, perjuangan ekofeminis dan perjuangan Marxis juga sebetulnya setara di dalam dimensi itu tuh. Teman-teman yang ada di sana. Nah, saya mau mengatakan itu supaya kita tidak seolah-olah menganggap ekofeminisme itu menghindar dari kritik terhadap kapitalis. Tidak, justru di situ ada persinggungannya. Tetapi bukan agenda dari ekofeminis untuk berkelahi dengan sistem kapitalis. Ada persinggungan di situ, tapi itu bukan
hobi utama dari ekofeminis itu. Itu kira-kira jalan pikirannya itu. Nah, sama seperti misalnya Vandana Shiva. Vandana Shiva juga menganggap bahwa yang disebut pembangunan itu sebetulnya berbasis pada apa yang disebut the idea of progress. Nah, progress itu adalah satu sistem filsafat yang mengandaikan pengendalian supaya hasilnya bisa ditentukan dari awal. Kalau saya mau menghasilkan sesuatu, maka parameternya saya tentukan dari sekarang. Nah, cara berpikir itu adalah cara berpikir patriarkis. Jadi, jelas di dalam sistem berpikir ekofeminis selalu ada elemen kritis di dalamnya, termasuk kritis versi sosialis, termasuk kritis terhadap sistem kapitalis. Kalau saya rumuskan dengan satu kalimat, supaya ada dalil pada teman-teman di sana, kira-kira bunyinya begini nih. Eksploitasi alam oleh manusia terjadi akibat eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain. Itu persinggungan antara kritik feminisme, ekofeminis, dan proyek Marxisme. Jadi eksploitasi manusia terhadap manusia berakibat eksploitasi manusia terhadap alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, bro. Oke, bro. Oke ya, saudara-saudara, saya kira itu keterangan saya dan mudah-mudahan bisa ngobrol lagi. Jadi hal yang paling mengenakkan di dalam kafe adalah kita berupaya untuk menghasilkan argumen secara bersama-sama. Kalau ada yang surplus argumen, dia akan ditagih untuk mensubsidi yang defisit. Kalau yang defisit, dia mesti kasih tahu bahwa saya defisit. Dengan cara itu kita tahu bahwa kalau jumlah argumen di dalam masyarakat Indonesia cukup stabil atau tercukupi, maka begitu banyak problem radikalisme, sinisme atau arogansi bisa kita kurangi. Karena saya selalu percaya bahwa argument is the currency of thought. Argumen adalah mata uang pikiran. Sebagai warga negara kita cuma tukar tambah bernegara dengan argumen, bukan dengan sensasi masuk surga, bukan dengan sinisme pada masa lalu, tapi hanya karena argumen maka kita dinyatakan berhak untuk mengucapkan dalil. Kesetaraan argumen adalah kesetaraan manusia. Feminisme juga berupaya di situ. Selamat malam. Salam ekofeminis. Oke, thanks ya. Bye.